bangsamu berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kami tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Heriani Puspa Kartika. Kepada Saudari Heriani Puspa Kartika dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 3, Dr. Nizaruddin MSI, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Kepala Kemahasiswaan Dr. Ling Maria Ulfa, SSI, MPD, selaku Kepala Kemahasiswaan. Yang kami hormati, Saudara Tresno Aji Nugroho, selaku Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Dan tak lupa, teman-teman panitia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di rapat kerja virtual ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya, mewakili teman-teman, akan melaporkan kegiatan rapat kerja BEM Universitas PGRI Semarang periode 2021-2022. Rapat kerja BEM Universitas PGRI Semarang ini periode 2021-2022 bertemakan menciptakan BEM UGRIS yang unggul, berdedikasi untuk perkembangan dan kemajuan universitas yang diikuti oleh seluruh anggota BEM Universitas PGRI Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dan mengesahkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh BEM Universitas PGRI Semarang selama 1 periode kepengurusan. Saya, mewakili teman-teman, memiliki harapan besar. Semoga melalui rapat kerja ini, meskipun masih diselenggarakan secara virtual, akan membawa BEM UGRIS bisa lebih maju dan bermanfaat. Demikian laporan dari saya. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Tresno Aji Nugroho selaku Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Kepada Saudara Tresno Aji Nugroho dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Nizaruddin MSI, yang hari ini diwakilkan oleh Bu Ling Maria Ulfa, SSI MPD, Ibu dari kami semua. Dan yang terhormat, saya ulangi yang saya hormati, Ketua Panitia, Mbak Heriani Puspa Kartika, yang saya hormati pula dari 3 lembaga tinggi, ada Mas DPM dan Koordinator LKM ya hari ini kebetulan bergabung. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara kali ini. Yang saya hormati dan saya kagumi semuanya, teman-teman dari BEMU, dari kementerian, yang semuanya sudah menyempatkan waktunya, walaupun banyak kegiatan, tapi bisa datang hari ini. Teman-teman semuanya dan sekaligus Bu Ulfa, pada kesempatan kali ini
raker diadakan secara online, mengingat banyak hal yang sudah terjadi dan memang tidak bijak kalau misalkan kita memaksakan secara offline. Yang jelas, semoga dengan adanya raker ini, ke depannya BEM Universitas memiliki harapan yang sangat besar di masa-masa transisi seperti ini, di mana banyak kegiatan yang awalnya online, sekarang akan offline. Diharapkan BEMU akan menjadi titik kebangkitan dari kegiatan kemahasiswaan di Universitas WGRI Semarang, dan dengan jumlah sekitar 68 mahasiswa yang menjadi anggota dari BEMU, semoga semua pihak dari BEMU memiliki karyanya masing-masing dan dapat berkarya, sehingga dengan karya dari kemahasiswaan ini bisa kembali mengingatkan kita bahwa Universitas WGRI Semarang pernah menjadi universitas terbaik di Jawa Tengah, dan dengan adanya BEMU ini, semoga nanti ini akan terus berlanjut, dan insya Allah bisa menaikkan derajat dari Universitas WGRI Semarang lebih tinggi lagi. Dan selain harapan untuk internal BEMU, kita juga memiliki harapan untuk 3 lembaga tinggi, DPM, LKM, bisa menjadi mitra yang baik untuk BEMU, dan BEMU juga bisa menjadi mitra yang baik untuk DPM dan LKM, sehingga nantinya satu periode ke depan akan terjalin sebuah ikatan yang kuat antara 3 lembaga tinggi dan keselarasan dalam semua tindakan, sehingga nantinya hal ini sebagai titik kebangkitan dari 3 lembaga tinggi dan bisa diwariskan oleh penerus-penerus kami ke depannya di periode-periode berikutnya. Dan harapan yang paling kami inginkan dari BEMU adalah bahwa BEMU, DPM, dan LKM akan menjadi mitra yang baik, menjadi teman yang akrab untuk lembaga dan untuk mahasiswa. Dua pihak itu akan kami senangkan, akan kami buat kagum dengan kinerja kami ke depannya. Dan untuk teman-teman semuanya, bisa on mic semuanya. Kita sekalian kenalan sama Bu Ulfa bahwa kabinet dari BEMU ini sudah terbentuk, namanya Kabinet Bangkit Berkarya, sekaligus jargonnya. Teman-teman hafalkan jargon dari BEMU? Oke, yuk kita on mic semuanya. Sudah siap semuanya, teman-teman? Iya, Mas. Siap. Oke, hafal ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama cinta, Kabinet Bangkit Berkarya kembali bermakna karya bersama. Ulangi, Pak. Ulangi. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama cinta, Kabinet Bangkit Berkarya Kembali bermakna karya bersama. Nah, demikian nama kabinet kami dan jargon kami, Bu Ulfa, Mbak Selki, Mas DPM, Mas Hilmi. Semoga bisa diingat semuanya ya. Jadi nanti kalau ada acara besar, nanti kita akan jargon bareng-bareng. Semoga nanti semua pihak bisa membersamai jargon kami. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan nanti ke depannya proker-proker yang dibawa oleh BEMU itu bisa menjadi kebermanfaatan untuk semua pihak, lembaga, dan mahasiswa. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara Rapat Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Semarang kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan, Ibu Dr. Ling Maria Ulfa, SSI MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Ulfa jelas ya? Alhamdulillah jelas, Bu. Ya. Kemarin saya mendapatkan disposisi, gitu ya, disposisi dari
Bapak WR3 untuk membuka acara raker BMU gitu. Yang pertama yang akan saya sebelum menyambut dan membuka gitu kan. Yang pertama saya akan evaluasi sedikit tentang undangan, bahwa undangannya itu ada upgrading gitu, raker dan upgrading. Ini kebetulan ada ketua panitia Mbak Heriani Puspa di sini, dan backdrop yang saya terima hanya raker, terus kemudian saya lihat rundown-nya pun juga hanya raker gitu. Arti kata berarti upgrading-nya tidak, karena kan biasanya kalau upgrading itu peningkatan pengetahuan, terus kemudian peningkatan konsep atau ilmu-ilmu organisasi atau pengelolaan organisasi yang biasanya memanggil pakar-pakar gitu kan, memanggil dosen ataupun memanggil yang di luar UGRIS juga bisa gitu kan, istilahnya keprotokoleran juga gitu kan, dan macam-macam. Itu upgrading. Karena undangan yang saya terima raker dan upgrading, tapi rundown-nya hanya raker, dan hari ini saya lihat juga persiapannya hanya raker gitu. Itu yang menjadi evaluasi pertama, dan apakah upgrading-nya akan dilakukan atau tidak, saya serahkan ke BMU gitu. Tapi saya lihat hari ini hanya raker. Terus kemudian untuk partisipannya itu yang tercatat SK berapa, Mas Trisno? 68, Ibu. SK 68, hari ini ada 52 termasuk Bulva, berarti 51 gitu. Ini menjadi catatan penting BMU bahwasanya tentang partisipasi aktif, terus kemudian loyalitas gitu kan, bahwa hari ini ada 8 kementerian yang akan memaparkan proker-prokernya gitu kan. Sisanya berarti ada beberapa yang tidak ikut gitu kan, dan pastinya ada di kementerian-kementerian itu gitu. Jadi komitmen bersama itu penting kalau dalam organisasi gitu. Ini yang harusnya Bulva peserta ke 69 gitu ya. Peserta ke 69, tapi hari ini Bulva peserta ke 50. Ini nambah 1 gitu. Itu menjadi catatan penting bahwa yang namanya komitmen itu juga penting karena sudah ter-SK-kan oleh rektor gitu ya. Ini menjadi catatan termasuk untuk kementeriannya dalam istilahnya merangkul anak-anaknya gitu ya, anggota-anggotanya gitu. Jadi ini yang jadi catatan. Itu aja yang Bulva evaluasi. Terus selamat pagi juga untuk 3 lembaga tinggi yang lain, DPM dan LKM. Terus kemudian terima kasih juga untuk Ketua Panitia dan pengurusnya ya, Mbak Heriani Puspa Kartika gitu. Hari ini akan ada pemaparan 8 proker sesuai rundown sampai jam 3 atau mungkin lebih sore lagi gitu. Terus 3:30 gitu kan. Itu Bulva ingin yang namanya rapat kerja itu kan berarti rapat staf-staf gitu ya, staf-staf yang nantinya akan menghasilkan satu program kerja yang baik gitu. Saya salut dengan BMU yang sekarang karena per Januari kemarin Bulva sudah mendampingi ada 3 kementerian untuk sharing gitu, sharing, dan itu tidak dilakukan oleh BMU yang sebelumnya gitu. BMU yang sebelumnya itu Februari Maret gitu tuh baru bimbingan gitu, padahal sudah proker juga. Dan yang saya pesankan ke Trisno dan 3 kementerian yang sudah bertemu saya itu bahwa proker itu
harus dilaksanakan semuanya gitu. Belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan, bahwa sebelum kongres itu oyak-oyakan untuk pelaksanaan proker. Yang BMU yang sebelumnya itu oyak-oyakan 5 dalam 1 bulan gitu kan. November itu belum pengajuan 5 proposal gitu. Sebelumnya itu LPJ-nya juga masih beberapa ada yang terhutang gitu. Karena memang kita menyelamatkan BMU gitu kan, akhirnya di ACC lah oleh Pak Nizar gitu. Tapi sebetulnya itu bukan pembelajaran yang baik menurut saya. Jadi laksanakan proker sesuai dengan bulan-bulannya gitu kan. Itu yang pesan saya yang nantinya akan mungkin Tresno akan mengawal 8 kementerian ini gitu kan. Itu logis tidak gitu. Logis tidak proker-prokernya sebanyak itu. Ada hima yang banyak itu hima biasanya. 24 proker dalam 1 tahun gitu kan. Artinya sebulan itu 2 kali gitu. Sebulan 2 kali. Jadi tapi ternyata yang dilakukan itu cuma sedikit gitu kan. Efektif atau tidak. Artinya hari ini Ulfa ingin diskusi gitu kan, kalian diskusi sedemikian rupa gitu kan, dikawal oleh Presma gitu kan, Presiden Mahasiswa kita gitu. Ini tuh logis atau tidak gitu. Jadi prokernya yang memang logis, yang memang unggulan. Ulfa ingin proker unggulan. Kalau yang proker rutin silakan dilakukan gitu kan, memang rutin gitu. Tapi ada proker yang unggulan. Wajib ada proker unggulan di setiap kementerian ya Pak Prisma ya. Gitu. Jadi biar kelihatan kementeriannya gitu. Jadi nanti dipaparkan 8 ini minimal ada 1 proker unggulan. Artinya yang tidak rutin gitu, yang tidak rutin. Yang memang gonggongnya itu istilahnya gitu. 8. Biar kelihatan mana Mendiknya, mana Kemendagrinya gitu kan, mana Kemenlunya, mana Kemenporanya, mana Kominfonya. Selama ini kan Ulfa tidak pernah lihat itu gitu. Ulfa diangkat kabak itu 2019 gitu, 19, 20, 21, 3 tahun mendampingi BMU gitu kan, 4 tahun dengan kalian gitu. Mana Polhukamnya, mana Kemensosmasnya, mana satu lagi Kemensenbudnya gitu. Bisa untuk bahasanya go public dari kalian itu. Kemarin saat Tresno dan 3 kementerian yang sudah pernah bimbingan dengan Bu Ulfa, itu Bu Ulfa akan support sekali di publikasi gitu ya. Baik publikasi apapun media massa dan mungkin televisi gitu. Jadi akan Bu Ulfa blow up kalau memang betul-betul baik kegiatan dari BEMU dan ormawa-lemawa lainnya gitu. Karena sudah istilahnya sudah koordinasi dengan bagian Humas Ugris gitu kan. Kemudian Bu Ulfa juga sudah punya sistem kemahasiswaan si Kemas yang nantinya di beranda-berandanya itu bisa memuat berita-berita. Bu Ulfa ingin BEMU yang mengisi pertama di beranda berita si Kemas gitu. Karena kemarin Tresno dan 3 kementerian itu sudah membuka si Kemas gitu kan, yang memang belum terbiasa dibuka gitu. Yang buka tuh anak-anak yang mendaftar beasiswa saja gitu ya. Jadi punya standar yang baik gitu, punya standar yang baik untuk proker-prokernya sehingga bisa dipublikasi gitu kan. Tadi tujuannya kan ingin meningkatkan atau mengembangkan ataupun istilahnya mengangkat Ugris kolaborasi. Itu keren sekali hari ini tuh temanya gitu kan. Sehingga nantinya Ugris itu bisa maju gitu. BEMU itu salah satu lini gitu kan, lini di Ugris gitu yang bisa menyumbangkan banyak hal gitu kan untuk kemajuan Ugris gitu.
dan coba kita lakukan bersama gitu kan, nanti Bu Ulfa dampingi. Jadi sekali lagi hari ini itu raker dari 8 kementerian di BEMU gitu. Yang pertama yang menjadi catatan itu Ulfa ingin kalian punya program kerja yang logis gitu. Logis, bahasa logis itu macam-macam, logis dilakukan, logis waktunya gitu kan, logis pencairan pendanaan gitu kan, dan macam-macam gitu. Terus kemudian yang kedua, Bu Ulfa ingin kalian mempunyai proker yang memang go public. Sebetulnya itu, Bu Ulfa inginnya tuh kalian go public gitu. Tidak ngomong internal gitu kan, gitu. Jadi go public. Karena semangatnya Pak Prisma tadi di sambutannya bahwa BEMU yang tahun ini ingin menjadi BEMU yang baik gitu kan di tingkat Jateng gitu. Yuk kita go public. Bu Ulfa support publikasi dari Sikemas dan dari Humas Ugris gitu kan, ataupun dengan wartawan-wartawan atau media massa yang lain gitu. Jadi dua ini sih sebetulnya. Terus yang ketiga, proker yang memang bisa mengembangkan dan memajukan universitas gitu. Coba nanti difikirkan, tidak harus banyak-banyakan proker gitu kan. Jatahnya berapa ini, jatahnya berapa gini. Tapi mana yang bisa publikasi yang baik, mana yang memajukan Ugris, mana yang mengembangkan Ugris, mana proker yang logis gitu kan. Proker yang logis itu proker yang baik. Itu. Yang rutin dikasih atas dulu, habis itu nanti ada proker unggulan baru. Ada proker baru, is oke, nggak masalah, tidak harus warisan-warisan lama, gitu kan. Kalau memang di satu kementerian itu menganggap bahwa warisan proker-proker yang selalu harus dilaksanakan itu kok kurang maksimal, gitu kan. Saya dulu itu tidak jadi BEMU, tapi kok ternyata BEMU punya proker ini gitu kan, yang BEMU dulu punya proker ini tapi kok tidak bisa menyentuh gitu kan, aku kok nggak ngerasakan ada proker ini gitu kan dari BEMU gitu. Ya itu ya dievaluasi, silahkan dievaluasi gitu. Berarti kan hari ini sebetulnya sudah melewati satu tahapan diskusi kecil setiap kementerian, karena hari ini kan paparkan semua proker dari kementerian. Jadi gitu. Jadi sebetulnya kementeriannya ini sudah koordinasi masing-masing ya, baru nanti ini diangkat ke forum gitu ya. Gitu. Jadi Ulfa doakan nanti dilancarkan, terus kemudian menghasilkan proker yang baik itu aja. Dan itu dilaksanakan sehingga nanti kongresnya, Ulfa pesan gitu kan, belajar dari yang kemarin yang kalian lihat kongres gitu kan, itu kongresnya kalian aman. Yang pertama, aman dalam hal apa? Aman sudah terlaksana semuanya, karena kan sebelumnya itu ada beberapa yang memang tidak dilaksanakan oleh BEMU, jadinya waktu kongres itu agak ribet gitu. Sampai kemarin Pak Nizar turun gitu kan, turun untuk istilahnya memberikan pembelaan gitu kan. Kalau BEMU dan 3 lembaga tinggi kan memang posisinya pembinanya kan dari universitas langsung gitu. Jadi universitas memang terkadang mempunyai wewenang lebih untuk 3 lembaga tinggi gitu ya. Itu. Jadi kongresnya aman, kongresnya baik, terus jadi pemimpin itu juga amanah gitu. Aku punya proker 6, tak laksanakan semuanya. Gitu. Itu kan amanahnya seperti itu. Gitu. Prokerku bisa mengembangkan universitas, kementerianku punya karya gitu. Seperti itu. Terus kemarin Bu Ulfa sudah dari 3 kementerian itu, jadi Kemendikbud, terus kemudian apa saja ya Trisno ya? 2 atau 3? Satu lagi Kemensosmas ya. Mas ya. 2, oke. Yang hasilnya yang jadi unggulan
itu berarti Lagi kalau yang Kemendagri kemarin. oh ya, sama Kemendagri ya, gitu. Nggih, Kemendagri. Oke, yang dari Kemendikbud itu kemarin bimbingan untuk PKM, gitu kan? PKM itu sebagai unggulannya bahwa PKM itu akan terus kemudian pembentukan PKM corner di setiap fakultasnya, gitu. Itu akan digawangi oleh Kemendikbud, itu kemungkinan menjadi proker unggulan, gitu. Karena akan bahasanya menciptakan apa namanya budaya akademik di mahasiswa yang sebetulnya belum membudaya, gitu kan. Itu akan digawangi, keren sekali. Terus kemudian yang Kemensosmas itu akan menggarap PHP 2D Wiradesa, itu satu lagi pengabdian masyarakat itu. Kemarin pengabdian masyarakat yang sebelumnya di Jeragung itu yang individu-individu itu kemarin sudah Bu Ulfa bicarakan dengan Pak Nizar bahwa saya ingin mempunyai satu desa binaan di bawah BEMU, kemudian disupport oleh Ormawa Lemawa. Jadi Ormawa Lemawa yang biasanya pengabdian masyarakat di desa-desa yang terpecah-pecah itu akan dijadikan satu desa binaan, gitu. Dan itu sudah di ACC Pak Nizar dan akan Bu Ulfa tindak lanjuti lagi ke LPPM yang punya KKN dan macam-macam desa binaan. Itu seperti itu. Jadi sudah jauh Bu Ulfa koordinasi sebetulnya. Jadi ayo kalian kalau punya kerja harus cepat, harus dilaksanakan karena Bu Ulfa melakukan hal yang sama. Gitu. Terus yang Kemendagri itu kemarin bahasan apa ya Trisno ya? Kemendagri itu open house sama itu Bu yang apa? Koordinasi dengan semua pihak. Oh iya, bersama Lutfi ya kemarin ya. Itu. Jadi sudah langsung ke rektorat ya. Besok tanggal 7 Februari itu akan ada open house gitu dengan rektor gitu. Jadi termasuk apa ruangan dan macam-macamnya sudah Bu Ulfa booking. Artinya kalau jadi kemahasiswaan di UBRIS itu tidak harus dikontrak gitu kan, tidak harus ini harus diprotes, ini harus dimacam-macam gitu kan, karena memang sebetulnya support gitu. Memang jiwa mahasiswa itu pinginnya protes, pinginnya macam-macam gitu kan, bahwa ada satu lembaga itu harusnya dikritisi gitu kan. Padahal kan tidak harus seperti itu. Yang kalian usung kolaborasi itu Bu Ulfa hargai sekali gitu. Baru BEMU yang hari ini aja yang istilahnya akan mengkolaborasikan semua karya-karyanya gitu. Jadi berpikir cerdas gitu kan bahwa satu lembaga itu tidak perlu selalu dikritisi. Kalau memang kemahasiswaannya itu baik gitu kan, kemahasiswaannya support, silahkan kalian juga ikut support gitu. Kemendagri kemarin ini sudah merasakan itu, terus Kemendikbud sudah, terus Kemensosmasnya juga sudah gitu. Jadi tidak ada yang perlu tidak dikolaborasikan seperti itu ya, gitu. Dan hari ini Bismillah rapat kerja BEM Universitas dengan tema menciptakan BEM UBRIS yang unggul berdedikasi untuk perkembangan dan kemajuan universitas atas nama Wakil Rektor 3 gitu kan, Bu Ulfa buka sampai nanti sore gitu ya. Semoga dilancarkan, terus kemudian semoga membawa berkah, semoga menghasilkan proker yang logis dan proker-proker yang baik untuk perkembangan dan kemajuan universitas. Gitu. Perkembangan dan kemajuan universitas. Oke. Nah, berarti hari ini silahkan. Ya, silahkan ini nanti dimulai gitu kan, dikawal oleh Presma gitu kan. Jadinya nantinya Bu Ulfa mendapat laporan gitu kan, mendapat laporan proker-proker apa yang memang akan dilakukan. Logisnya gini, berarti kan kalian
dipasang aja Kongres November ya, November tengah gitu. Gitu. Karena Desember itu kan Desember tengah ke akhir itu kan sudah ada pelantikan untuk pengurus baru gitu. Berarti jangan mematok November itu ada apa? Memasukkan proposal gitu ya. Gitu. Jadi November itu ending-endingnya. Berarti mulai ini Januari udah selesai gitu kan, Februari sampai logisnya seperti itu. Itu untuk logis waktu gitu ya. Nanti tolong di apa namanya, baik pelaksanaan, baik itu ada rapat dulu, ada apa itu langsung dibicarakan saja. Jadi memang prokernya logis dalam masalah waktu gitu. Seperti itu. Sukses untuk kalian semua, gitu kan? Mahasiswa luar biasa. Karena memang apa ini namanya, mahasiswa plus aktivis gitu ya, aktivis gitu. Jadinya ini Bulfa anggap mahasiswa luar biasa gitu. Semoga dilancarkan kegiatannya, semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses ke depannya. Demikian yang bisa Bulfa sampaikan mewakili Wakil Rektor 3 gitu ya. Ya, Bulfa minta maaf jika ada salah kata gitu kan. Ini belajar bersama gitu ya, belajar bersama, koreksi bersama, enggak apa-apa gitu kan, namanya belajar gitu. Jadi evaluasi yang Bulfa sampaikan gitu memang untuk kebaikan gitu ya. Bulfa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Mosy'arif Maulana Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bayi jalali wajhikal karim adimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat izin dan ridho-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan acara rapat kerja BEM Universitas PGRI Semarang tahun 2022 dengan tema menciptakan BEM UPRIS yang unggul, berdedikasi untuk perkembangan dan kemajuan universitas. Kami tadahkan kedua belah tangan kami untuk mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan dan memberkahi acara yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, betapa sudah nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, tak terhitung sudah nikmat-Mu itu kami rasakan. Namun demikian, kami tetap terus memohon kepadamu untuk mendapatkan curahan nikmat dan kasih sayang. Jadikanlah kami semua yang hadir sebagai hamba-Mu yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat-Mu. Limpahkanlah kepada kami semua yang hadir pada saat ini kejahatan jasmani dan rohani, supaya kami dapat melaksanakan kegiatan rapat kerja BEM Universitas PGRI Semarang dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikanlah kami kecerdasan akal dan pikiran, kecerdasan hati dan rohani, sehingga acara rapat kerja BEM Universitas PGRI Semarang ini dapat membuahkan hasil yang sebaik-baiknya dan berguna bagi kami. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mengajukan permohonan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghafir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan rapat kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Semarang pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan Zoom meeting akan dilakukan sesi dokumentasi. Zakia bisa minta tolong itu ya. Teman-teman yang lain bisa on cam dulu nje. Zakia minta tolong dihitung ya. Ini masih banyak yang off cam. Pada pakai virtual background harusnya. Di on cam dulu. HP-mu iso, Mas. Ngapa penting HP-ku? Yuk. 1, udah semuanya belum? Masih. Ya langsung aja. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sukses ya acaranya ya. Bulfa izin live. Ibu, terima kasih Dilancarkan. Ibu. Oke, Kasih, Bu. keren kalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya sehat ya. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Bagi segenap tamu undangan yang memiliki kepentingan lain dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Selanjutnya pemaparan program kerja dari Presma-Wapresma, PH, Kemendik, Kemendagri, Kemenlu, Kemenpora, Kominfo, Polhukam, Kemensos, dan Kemensenbud. Maaf, ini langsung ditampilkan PPT-nya langsung. Ya, Mal, langsung aja ke PPT. Tes Oke. suara saya terdengar nggak, Mal? Apa? Suaraku terdengar, jelas nggak? Ya, jelas. Oke. Langsung PPT itu aja. Dari Presma Wapres dulu, nanti lanjut ke Sekjen. Ya, terima kasih, Selgi. Terima kasih Mbak Selki, hati-hati. Emang yang datangin acara harus Presma? Hmm? Yang datang undangan dari Presma? Ini tadi belum ada datang akhirnya, ya udah aku yang join. Oke, Pak. Tadi kan aku. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Izin ya. Pagi. Sehat semua ya. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak Pres. Oke, izin menyampaikan proker dari Presma. Sebelumnya perkenalkan ya, perkenalan lagi. Siapa tahu ada yang lupa. Kayaknya Mas Rama lupa sama aku soalnya.
Kemarin Pres. kemarin nggak tahu nama aku siapa. Perkenalkan, nama saya Tresno Aji Nugroho, artinya pemilik anugerah cinta. Bisa dipanggil Eno, PBS 7. Dan ini bisa lihat, ini WA saya dan ini email saya. Ya. Seperti yang kalian tahu, saya jadi Presma. Dan sebagai Presma mungkin ada beberapa hal yang harus saya lakukan, yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab. Dan semuanya mungkin akan saya paparkan di proker ini. Bisa disampaikan, bisa ditampilkan. Oke, itu ya. Tugas dan wewenang Presiden Mahasiswa yang pertama, bertanggung jawab penuh atas jalannya kepengurusan. Yang kedua, pengambil kebijakan tertinggi BEM Universitas Semarang. Dari dua poin tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya nanti yang akan bertanggung jawab secara penuh, di mana ketika nanti ada suatu persoalan atau ada suatu keberhasilan, nanti yang akan menjadi titik tumpunya adalah Presiden Mahasiswa. Yang nanti akan bertanggung jawab kepada lembaga dan kepada mahasiswa. Sehingga tidak ada pihak dari BMU yang nantinya akan terkena suatu imbas ketika ada suatu persoalan. Tapi ketika nanti ada kesuksesan, maka semua pihak dari BMU yang akan merasakan seperti itu. Terus pengambil kebijakan tertinggi BEM Universitas Semarang. Ketika nanti ada suatu diskusi yang panjang atau perdebatan atau ada suatu persoalan, nantinya pengambil kebijakan maka otoritasnya ada di Presiden Mahasiswa. Walaupun keputusan yang akan diambil oleh Presiden Mahasiswa tentunya berdasarkan dari opini dan berdasarkan dari masukan-masukan seluruh pihak yang ada di BEM Universitas Semarang, sekaligus nanti mahasiswa dan lembaga. Terus yang poin berikutnya, memberikan pengarahan dan pendampingan dalam berjalannya roda organisasi. Seperti yang kita tahu bahwa dari BEM ini kan kemarin di awal-awal rapat ya sudah dibentuk PC-PC per bidang, dari presiden ada bidangnya masing-masing, terus per wakil presiden ada bidangnya masing-masing. Nah itu nanti tugasnya dari kami itu memberikan pengarahan dan pendampingan seperti yang tadi disampaikan Bu Ulfa. Sudah ada beberapa kementerian yang mendapatkan pendampingan ke lembaga mengenai proker-proker besar mereka, dan saya harap untuk kementerian lainnya, Kemenlu, Kemensenbud, Kemenpora, dan seterusnya yang tentunya memiliki program besar-besar, Polkumham juga, nanti bisa segera minta bantuan atau minta pengarahan untuk pendampingan ke lembaga. Pendampingan ini nanti berkaitan dengan apakah konsepannya menarik, konsepannya bagus, dan apakah worth it. Dan ketika nanti kita ada proker besar yang memang dananya sungguh besar banget, itu nanti bisa kita sampaikan ke lembaga dan kita negosiasi. Dan sejauh ini negosiasi dari pihak BEMU itu sudah berjalan dengan lancar. Proker-proker yang sudah ditawarkan, yang sudah dimajukan secara proposal itu potongan dari lembaga minim, jadi cukup banyak dana dari lembaga yang diakomodir dari proposal yang sudah kita sampaikan. Terus yang berikutnya adalah mengkoordinasikan setiap bagian dari kepengurusan, yang berikutnya melakukan kontrol terhadap kinerja baik yang berimplikasi keluar maupun dalam kampus. Berikutnya, mengangkat dan memberhentikan pengurus. G, menyusun laporan pertanggungjawaban LPC di akhir pengurusan. Saya rasa untuk poin-poin yang ini penjelasannya sesuai dengan yang ditulis ya, jadi tidak ada penjelasan lebih panjang lagi. Untuk slide berikutnya. Oke, pembagian kementerian yang dinaungi. Untuk saya sendiri, kementerian yang saya naungi itu ada Kemendik, Kemenpora, Kemensenbud, dan Kemenpolkumham. Untuk menteri-menterinya, silakan nanti ketika ada suatu inisiasi untuk melakukan suatu hal, nanti bisa diskusi dengan saya atau dengan pihak-pihak lainnya jika nantinya saya memang ada urusan lain seperti itu. Tapi khusus untuk kementerian 4 ini, nanti sesering mungkin dan sesegera mungkin untuk melakukan diskusi ya, karena ada beberapa kementerian yang belum sama sekali diskusi, kayak Kemensenbud dan Kemenpolkumham itu belum melakukan diskusi secara langsung, mungkin cuma ketemu aja terus sharing-sharing aja, tapi secara formasi lengkap itu belum. Nanti diharapkan sesegera mungkin ya, karena seperti yang kita tahu Kemensenbud nanti ada acara besar yang menjadi ciri khas dari BEMU sendiri ya, yaitu inaugurasi, dan Kemenpolkumham juga acaranya besar, yang saya rasa dengan adanya kegiatan secara offline ini
hal-hal yang berkaitan mengenai kepolitikan itu akan naik lagi di periode ini. Jadi Kemenpolhukam harus segera mungkin ya, dan siap mungkin untuk melakukan diskusi-diskusi mengenai kepolitikan. Dan nantinya BEM Universitas Negeri Semarang ini kebetulan juga sudah melakukan aliansi dengan banyak lembaga BEM yang ada di Indonesia dan ada di Semarang. Dan nanti ketika ada acara-acara besar atau acara-acara mengenai politik, nanti saya akan membawa Polhukam dan Kemenlu untuk datang seperti itu ya. Jadi sesiap mungkin menterinya atau anggota dari Polhukam atau Kemenlu bisa mendampingi ketika nanti kita melakukan audiensi dengan pihak-pihak BEM yang ada di Semarang ataupun di Indonesia seperti itu. Dan mungkin itu bagian dari kementerian yang saya naungi. Program kerja saya seperti itu. Jadi nanti silakan untuk pihak-pihak yang ada ditulis ini bisa segera mungkin diskusi ya seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Mas, ini langsung dilanjut. Ya, langsung dilanjut ke Wapres. Udah kelihatan. Apa? Apa, Bang? Apa dah? Saya lagi kan? Iya, Pak. Oh, mic. Cek Femal, bisa share PPT nggak? Ini aku pakai HP soalnya PPT nggak dia. Udah di-share malah dari tadi. Ora aku pengen nonton kok. Gimana? Mohon maaf ini tadi masih di Hima PPKN soal. Kelihatan belum? Belum muncul di punya aku. Belum muncul juga, Rem.
Di slide Fem. Cek. Bisa slideshow aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Di sini saya Assalamualaikum. Fakultas Ilmu Visual Universitas Semarang ingin memaparkan tugas dan wewenang nanti saya sebagai wakil. Mohon maaf ya, ini masih juga menghadiri acara di tempat di PPKN. Mohon maaf kalau belum bisa maksimal untuk kirap takar pada kesempatan pagi hari ini. Slide lanjut. Next. Bentar ya. Mat, nggak usah itu ya, nggak usah slideshow ya. Agak susah. Oh iya. Iya. Siap. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang saya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Yang pertama, turut bertanggung jawab bersama Presiden atas berjalannya kepengurusan. Jadi selama kepengurusan, saya juga ikut bertanggung jawab mengenai tentang pelaksanaan ataupun yang lainnya di periode ini bersama Pak Presiden. Selanjutnya, menjalin kolektivitas, kebersamaan, dan komunikasi yang baik kepada Lemawa dan Ormawa. Jadi, saya di sini akan berusaha untuk menjalin kolektivitas kebersamaan kepada seluruh Ormawa Lemawa, karena di sini kan juga saya menaungi beberapa Ormawa juga yang ada di UPDIS, juga berperan aktif bersama Pak Presiden juga, dan juga teman-teman semuanya juga harus ikut berperan juga. Terus kemudian ini menggantikan Presiden ketika berhalangan hadir dalam suatu acara ataupun kegiatan. Misalkan Pak Presiden sedang ada halangan di suatu acara, saya juga menggantikan, ataupun bisa juga teman-teman yang lain bisa menggantikan juga. Ya, berkolaborasi aja sih sama-sama. Misalkan saya juga berhalangan, teman-teman lain juga bisa menggantikan. Terus kemudian yang keempat, itu memberikan pengarahan serta pendampingan kepada Presiden. Nah, di sini juga saya memberikan pengarahan serta pendampingan kepada Presiden. Itu ingin ada suatu acara mengadakan kegiatan, butuh diskusi, itu saya bisa memberikan pengarahan ataupun serta pendampingan kepada Pak Presiden kita, Pak Eno ya. Ya, namanya kan kita harus ada diskusi bareng-bareng, memberikan arahan juga. Saya sebagai wakil memberikan arahan dan juga memberikan pandangan kepada Pak Presiden. Dan tidak lepas juga teman-teman arahan dan juga pendampingan juga kepada teman-teman semuanya juga. Jadi teman-teman semuanya kan BMU juga perlu adanya kerjasama, adanya sinergi bersama dalam memberikan pengarahan dan pendampingan kepada kita semuanya, terutama kepada memang yang nantinya terlibat dalam suatu program kerja ataupun agenda yang kita jalankan. Terus juga kelima, mempererat kekeluargaan kepengurusan guna menyelaraskan kinerja pengurus dan mencapai keberhasilan pelaksanaan. Nah, mempererat kekeluargaan ini kan sangat penting dalam memberikan kinerja. Karena apa? Nah, contohnya seperti ini tadi. Ini kan misalkan ini kan masih awal-awal juga teman-teman. Ya, saya minta juga dalam pengurusan ini, dalam kepengurusan, dalam kekeluargaannya lebih kenal lagi. Nah, itu bagaimana nantinya saya bisa mempererat dan menyelaraskan kinerja kepengurusan yang ada di BEM Universitas PGRI Semarang. Kemudian yang keenam, ada merumuskan segala kebijakan bersama Presiden. Nah, di sini merumuskan segala kebijakan bersama Presiden. Nantinya apabila ada kebijakan ataupun ada pengambilan keputusan, akan dilaksanakan ataupun akan diambil keputusan bersama dengan Presiden dan juga saya sebagai Wakil Presiden. Jadi segala kebijakan atau ketentuan itu dibahas bareng-bareng bersama Pak Presiden dan juga saya seperti itu. Jadi merumuskan segala kebijakan bersama.
berkolaborasi gitu. Kemudian mengkoordinasi sesuai pembagian kerja. Nah, mengkoordinasi sesuai pembagian kerja ini di sini juga misalkan dari misalkan ada program kerja, itu saya bisa mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk sesuai dengan job desk-nya masing-masing sebagai si acara nanti kurangnya apa, terus juga misalkan dari si rekap ataupun bagaimana soal acara ini tugasnya apa aja, itu saya bisa memantau ataupun mengarahkan dan juga bisa mengkoordinasi dalam pembagian program kerja ataupun yang lainnya juga. Kemudian yang ke-8 ini mengawasi penyelenggaraan program kegiatan. Nah, di sini saya bersama Pak Presiden juga, tugasnya kan juga sebagai sekaligus menjadi pengawas, menjadi penanggung jawab dan juga menjadi pengawas dalam segala program kegiatan yang ada di BEM Universitas PGRI Semarang. Kemudian menyusun laporan pertanggungjawaban. Kalau menyusun pertanggungjawaban itu memang setiap kita dari PH, dari Pak Presiden, Wakil, lalu Sekjen, dan juga Menteri Kementerian juga pastinya menyusun laporan pertanggungjawaban. Ini yang terakhir adalah wajib bagi kita semua untuk melaporkan di akhir periode nantinya. Next, Femal. Nah, ini di sini saya juga sebagai penanggung jawab di Kementerian Dalam Negeri, terus di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Masyarakat, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari pembagian kementerian ini juga saya sudah berkoordinasi dengan Pak Presiden juga soal pembagian ini. Ada 8 kementerian, dibagi 2, 4, Pak Presiden 4, saya juga 4. Saya dapat jatah di penanggung jawab kementerian tersebut. Gitu. Next, memang. Nah, di sini tentang keanggotaan. Di PMU sendiri ada 68 anggota, dari PH ada 9 anggota, Kemendik ada 7 anggota, Kemensos 8 anggota, Kemendagri ada 8, Kemensekbud ada 7 anggota, Kemenlu ada 8 anggota, Kemenpora ada 8 anggota, Kominfo 7 anggota, dan Polhukam ada 7 anggota. Jadi total keseluruhan di keanggotaan BEM Universitas PGRI Semarang ada 68 anggota. Itu dari keanggotaan di BEM ya, teman-teman. Ya, mungkin next. Terima kasih pada teman-teman, ada yang mungkin bisa disampaikan ataupun kekurangan yang memang nantinya perlu saya benahi dalam program kerja yang ataupun tugas dan wewenang saya tadi yang saya paparkan terlebih. Bagaimana teman-teman? Apa mungkin ada masukan ataupun ada saran-saran untuk saya masukkan di tugas dan wewenang tadi? Maaf ya, ini ada pemaparan dulu, nanti tanya jawabnya di akhir. Oh iya iya. Oh iya, mohon maaf. Tadi nggak ini. Ya udah, next lanjut. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman BEM Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next Femal, langsung aja ke itu perkenalan. Oke, ini pemaparan program kerja dari Sekjen ya. Yang pertama nanti kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk Sekjen, ada saya sendiri, Muhammad Arif Maulana Akbar dari Pendidikan Matematika Semester 7, Sekjen 1. Ada Mbak Eriani Puspa Kartika dari Manajemen Semester 7. Sekjen 2, ada Nur Farida
dari PGSD semester 5. Dan wakil sekjen 3 ada Mbak Hamidatul Hasanah dari Fisika semester 7. Nah, untuk agenda dan program kerja sekjen itu ada 6. Ada 6 agenda dan programnya. Untuk proker dari sekjen itu ada raker dan diklat atau upgrading. Untuk hari ini kita sudah melaksanakan raker, cuman diklatnya nanti, insya Allah bulan Maret berbarengan dengan makrab. Terus nanti yang kedua ada rekor muri, program kerja yang kedua ada rekor muri. Nanti rekor muri itu nanti bergabungan dengan Puma. Terus untuk agendanya yang pertama ada inventaris. Jadi semua barang-barang yang ada di BEM itu nanti diinventariskan oleh sekjen. Terus selanjutnya ada sosialisasi shop. Nanti habis ini, habis pemaparan PPT, saya akan mensosialisasikan tentang SOP, standar operasional. Nanti jika teman-teman tidak kurang sesuai, nanti bisa disampaikan ke teman-teman sekjen. Terus jadwal piket udah dibuat oleh teman-teman sekjen, nanti tinggal di-share aja di grup. Terus surat masuk dan surat keluar. Next. Nah, untuk raker dan diklat. Untuk raker sendiri, kita sudah laksanakan, sebenarnya raker dilaksanakan tanggal 24 hari Senin, tapi mundur karena ada beberapa hal dan dilaksanakan tanggal 29 Januari tahun 2022. Sedangkan upgrading, insya Allah akan dilaksanakan bulan Maret antara tanggal 12 sampai antara tanggal 12 atau 13. Menyesuaikan saja nanti di bulan Maret. Terus untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui semua program kerja yang disusun oleh menteri. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang baik antar pengurus dan anggota BEM. Untuk tempatnya, raker Zoom meeting, untuk diklat nanti masih kami dari teman-teman sekjen masih mencari tempat untuk sekiranya tempat mana yang bisa digunakan untuk diklat. Oke, untuk sasarannya adalah ada seluruh pengurus BEM, penanggung jawabnya ada Mbak Iriani Puspakartika, dan untuk dananya 10 juta. Next. Nah, untuk program kerja yang kedua, ada rekor muri. Insya Allah, untuk waktunya akan dilaksanakan insya Allah di bulan September, tapi ya belum pasti juga, soalnya untuk rekor muri kami menyesuaikan dari kepanitiaan Puma, nanti mau di bulan berapa, tanggal berapa, dari panitia Puma juga menyesuaikan dari lembaga. Seperti itu. Untuk tujuannya adalah guna menambah prestasi yang pernah ditorehkan oleh mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang. Untuk tempatnya nanti di Universitas PGRI Semarang, sasarannya mahasiswa baru tahun 2022, penanggung jawabnya saya sendiri, untuk kisaran dananya 35 juta. Inventaris ini agenda, yaitu waktunya selama 1 periode. Tujuannya untuk mendata barang-barang yang ada di Balai BEM Ugris, dan untuk penanggung jawabnya Farida. Jadi gini teman-teman, nanti setiap teman-teman mau meminjam apa itu inventaris atau barang-barang yang ada di BEM, itu nanti ditanyakan ke Mbak Farida ya, wakil sekjen 2. Jadi kalau mau pinjam ini, barang A, barang, misal mau pinjam pulpen, mau pinjam penggaris, nanti bisa memberitahu Mbak Farida terlebih dahulu. Biar, oh ya barangnya dipinjam ini. Jadi semua barang yang ada di BEM nggak sampai kehilangan. Terus teman-teman juga ini yang paling penting. Setiap kementerian nanti kalau misal meminjam memakai stempel, kalau bisa jangan dibawa pulang. Kalau mau pakai stempel ya dipakai di balai. Kalau sudah ditaruh di tempatnya kembali. Next, lanjut. Nah, selanjutnya ada sosialisasi shop. Mungkin habis ini nanti akan saya sosialisasikan SOP-nya setelah pemaparan PPT. Nanti mungkin waktu 10 menit aja, saya bacakan poin-poinnya yang paling penting aja. Untuk waktunya, waktu raker, yaitu sebenarnya kan rakernya tanggal 24, kita mundur sampai tanggal 29.
Terus tujuannya adalah sebagai petunjuk atau langkah tentang proses teknis yang dilakukan anggota organisasi dalam melakukan kegiatan. Penanggung jawab seluruh sekjen. Next. Nah, ini untuk jadwal piket. Sama. Waktunya selama 1 periode, tujuannya adalah untuk membersihkan dan merapikan Balai BEM Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Untuk penanggung jawabnya ada Farida. Next. Nah, untuk yang selanjutnya agendanya adalah pendataan surat masuk dan surat keluar. Tujuannya adalah untuk mendata surat yang dikeluarkan oleh sekjen. Ini untuk surat keluar. Dan mendata surat masuk yang dikeluarkan oleh Lemawa dan organisasi lain. Penanggung jawabnya untuk surat keluar ada Mbak Aminatul Asarna dan surat masuk ada Mbak Ariani Puspakartika. Nah, ini untuk penanggung jawab kementerian di bagian kesekretariatan. Nah, untuk saya sendiri itu seluruh kesekretariatan itu tanggung jawab saya. Nah, untuk PJ kesekretariatan sudah dibagi. Untuk Mbak Ariani Puspakartika, silakan nanti teman-teman Kemenpora, kalau semisal ada kesusahan dalam bagian kesekretariatan, entah pengajuan proposal atau surat-surat, sebelum diajukan ke lembaga atau sebelum disebarluaskan, kalau bisa dikoreksi oleh teman-teman sekjen terlebih dahulu melalui PJ yang tertera di sini. Untuk Mbak Ariani Puspakartika itu ada Kemenpora, ada Kemendagri, ada Kemenlu. Dan untuk Mbak Nur Farida Husnul Khotimah itu ada Kemensenbud, Kemenpolkumham, dan Kominfo. Dan yang keempat ada Mbak Hamidatul Hasanah, itu ada Kemendik dan Kemensos. Silakan teman-teman nanti bisa koordinasi tentang kesekretariatan terhadap mbak-mbak yang menaungi kementerian tersebut. Next. Oke. Saya share screen dulu ya untuk SOP, atau nanti saya kita kirimkan aja di grup. Biar menyikat waktu, saya kirimkan aja di grup untuk SOP-nya, nanti bisa dibaca. Jikalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Bentar. SOP.